Selamat datang di Auto.com. Captiva merupakan jawaban dari Chevrolet untuk pasar SUV yang saat ini masih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Di kelasnya sendiri, Captiva akan bersaing dengan kompetitor lainnya di segmen 7 penumpang. Di antaranya ada Pajero Sport, Toyota Fortuner, dan Honda CR-V. Di belakang saya sudah ada mobil all new Captiva yang sejatinya merupakan pembaruan dari Captiva yang sebelumnya pernah dijual oleh General Motor Indonesia beberapa waktu lalu. Walaupun berbekal dengan imbuhan all new, namun sejatinya mobil ini hanya mendapatkan sedikit pembaruan, lebih tepatnya penambahan beberapa aksesoris dan teknologi di dalamnya. Banyak yang beranggapan bahwa Captiva ini merupakan penerus dari Opel Blazer atau Chevrolet Blazer, namun pernyataan itu tidak sepenuhnya benar dan tidak juga salah. Dibandingkan dengan Opel Blazer yang desainnya tergolong kaku dan konsumsi bahan bakarnya kita tahu sangat boros, Chevrolet Captiva ini sudah menggunakan platform monocoque sehingga pengendaraannya lebih nyaman dan desainnya juga tentu lebih modern. Jika boleh dikatakan, Captiva ini sudah masuk ke dalam SUV urban dari Chevrolet. Di Indonesia sendiri, Captiva generasi sebelum ini sudah memiliki banyak penggemar dan sudah ada komunitasnya, dan mereka sangat menyanjung tinggi kehebatan dan keandalan dari Chevrolet Captiva. Namun, seberapa sempurnakah SUV 7-seater dari Chevrolet ini? Mari kita lihat. Sekarang kita sudah berada di dalam kabin Chevrolet Captiva untuk langsung membuktikan seberapa hebat pengendaraan dari SUV milik Chevrolet ini. Jantung mekanisnya 2 liter sudah disokong oleh turbocharger, menghasilkan tenaga hingga 163 horsepower dan torsinya sangat memadai, yaitu 400 Nm. Dengan torsi segitu bisa mengempaskan mobil dengan bobot hampir 2 ton ini dengan respon akselerasi yang sangat baik. Kami rasa performanya melebihi dari Honda CR-V, namun masih berada di bawah Pajero Sport Dakar. Anda akan menemukan fitur Eco yang bisa diakses dari konsol tengah, dan kompensasinya, respon injakan pedal akselerator dengan respon mesin akan sedikit berkurang. Namun untuk pengendaraan dalam kota masih terbilang wajar responsivitasnya. Dan untuk merasakan performa yang lebih dahsyat lagi, Anda masuk ke jalan bebas hambatan, kemudian matikan fitur Eco dan rasakan responsivitasnya yang sangat instan. Sebagai pendistributor tenaga, Chevrolet sudah memasangkan transmisi otomatis 6 speed, Tiptronic atau manual. Perpindahan giginya halus, responsif, dan menariknya lagi ketika Anda menggunakannya secara manual, cukup geser tuas ke kiri dan Anda bisa mengoptimalkan putaran mesin sesuai dengan yang Anda inginkan. Sistemnya tidak akan memindahkan gigi secara otomatis. Jadi Anda bisa menahannya misalnya di gear 3 atau gear 4 sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan Anda. Untuk pengendaliannya, kami bisa katakan bahwa Chevrolet Captiva ini sangat fun to drive atau menyenangkan untuk dikendarai. Bobot lingkar kemudinya terasa sangat pas dan memberikan feedback yang sangat baik. Ketika Anda mengajaknya untuk sedikit bergerak lebih dinamis, Captiva ini akan merespon dengan sangat baik. Untuk konsumsi bahan bakarnya, dalam kota kami mencatatkan 9,1 km per liter. Ketika diajak berlari di jalan bebas hambatan, kami mencatatkan angka 14 km per liter. Angka tersebut terbilang cukup bagus. Ini adalah paras wajah dari Chevrolet Captiva baru yang telah mengalami penyegaran. Dan seperti Anda bisa lihat, semua lampu sudah bergabung menjadi satu, kecuali lampu fog lamp. Dalam satu rumah lampu terdapat lampu LED daytime running light, kemudian lampu utama berteknologi proyektor, dan lampu sen yang semuanya bergabung dalam satu rumah lampu. Sementara dari desain grill sendiri, walaupun tidak banyak berubah, Chevrolet memberikan sedikit penyegaran, namun menurut kami desain tersebut masih saja sama seperti desain pendahulunya. Desainnya terkesan membosankan jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang sudah mengalami perubahan menyeluruh dari bentuk desainnya. Chevrolet Captiva ini masih sedikit tertinggal dari segi desain wajahnya. Kemudian desain bodi keseluruhannya dari Chevrolet Captiva pendahulunya, yaitu desain bodi bagian bawah yang biasanya dilapisi dengan bagian berwarna hitam. Anda tidak akan menemukannya lagi pada Captiva baru ini. Sebagai gantinya, di sisi samping dari Captiva baru ini, Anda mendapatkan pijakan kaki untuk lebih memudahkan penumpang naik ke dalam atau keluar dari mobil. Sementara di bagian belakang, lampunya sudah menggunakan teknologi LED dan kaca jendela belakang menyatu dengan tailgate. Sementara desain lampunya sendiri terpisah dari tailgate. Dari keseluruhan desain bodinya, walaupun desainnya cukup aman,
Tapi menurut kami, Chevrolet Captiva baru ini bukan yang paling memukau ketika Anda membawanya di jalanan. Unit Captiva yang kami coba ini merupakan varian tertinggi, yaitu varian LTZ, dan dalam varian tertinggi sudah dibekali dengan velg berukuran 19 inci atau yang merupakan yang paling besar. Nuansa yang ditawarkan oleh kabin Captiva baru ini sedikit berbeda dengan pendahulunya, dengan padanan warna yang lebih modern dan desain dari trim yang juga lebih modern. Balutan kulit pada jok mendukung kenyamanan, sementara bangku pengemudi bisa diatur secara elektrik sehingga memudahkan untuk pengemudi mendapatkan posisi yang baik sesuai dengan preferensi. Posisi awalnya sudah cukup tinggi untuk sebuah SUV dan pengemudi bisa mendapatkan visibilitas yang baik. Pengaturan bangkunya sudah elektrik dan bisa dijangkau di sebelah kanan dengan mudah. Bisa dinaik turunkan, direndahkan seperti ini, dimaju mundurkan, serta untuk reclining senderannya. Untuk palang kemudinya juga sudah mendukung teleskopik dan bisa dimaju mundurkan seperti ini, maju atau mundur. Kemudian palang kemudinya dipenuhi oleh tombol-tombol yang memudahkan Anda mengakses beberapa fitur di dalam kabin. Di sebelah kiri ada tombol untuk mengatur cruise control yang sangat berguna ketika Anda berkendara di jalan bebas hambatan. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol untuk mengakses infotainment seperti volume dan fitur untuk mengakses koneksi telepon dengan infotainment. Panel instrumennya masih menggunakan desain standar analog dengan penunjuk speedometer dan RPM yang mengapit MID dengan syarat informasi. Anda bisa mengaksesnya dari tombol di sebelah kanan sini. Dari situ Anda bisa mengetahui full consumption, speed average, bahkan tekanan pada ban Anda. Jika diperhatikan, desain dashboardnya pun berubah dibandingkan generasi lama. Material dashboardnya kurang solid, kurang kokoh, dengan beberapa panel terasa sedikit kendor boleh dikatakan. Ketika kita menemukan jalan rusak, terdengar bunyi tidak mengenakan di beberapa panel pada kabin ini. Termasuk ruang penyimpanan di konsol tengah ini, yang bisa dilihat ini bergetar. Bagian infotainmentnya sudah dibekali dengan sistem informasi MyLink terbaru. Sistem operasinya sudah lebih memudahkan Anda untuk menghubungkannya dengan smartphone Anda. Di bawah layar sentuh dari infotainment, Anda mendapatkan tombol-tombol untuk mengakses beberapa fitur, dan di bawahnya juga terdapat tombol untuk mengakses pendingin ruangan atau AC. Untuk tuas transmisinya bentuknya sudah ergonomis, nyaman digenggam, tentunya mudah diakses oleh pengemudi. Kemudian di bawah lagi, masih di konsol tengah, terdapat dua slot untuk menyimpan botol atau cup, dan di bawah ini terdapat ruang rahasia yang bisa diakses dengan menekan tombol ini push, kemudian Anda menggesernya ke belakang. Dan untuk mengetahui bagaimana rasanya duduk di bangku penumpang baris kedua, saya akan mengulasnya saat mobil ini berjalan. Duduk di bangku baris kedua dari Captiva baru ini, Anda akan mendapatkan posisi duduk yang kami rasa nyaman. Posisi duduknya sudah pas menurut kami, dan kemiringan sandarannya bisa diatur walaupun terbatas. Kemudian ruang kaki yang ditawarkan seperti Anda bisa lihat, bagi saya yang memiliki tinggi 180 cm masih tersisa ruang kaki yang sangat banyak di sini. Begitu juga dengan headroomnya, masih tersisa banyak. Sayangnya di bangku baris kedua ini tidak didukung oleh air conditioner atau AC yang biasa terdapat pada konsol tengah. Di bagian bawah konsol tengah Anda bisa menemukan satu soket untuk colokan listrik. Kemudian di belakang bangku penumpang depan terdapat jaring yang bisa digunakan untuk menyimpan sejumlah pernak-pernik seperti dokumen atau tisu. Menariknya di bangku baris ketiga, Chevrolet sudah membekalinya dengan air conditioner. Ketika bangku baris ketiga diberdirikan, ruang bagasi dari Captiva ini memang terbatas. Namun jika menginginkan daya simpan yang lebih optimal, Anda bisa melipat bangku baris ketiga hingga rata. Jika memang kurang atau Anda membutuhkan mengangkut barang lebih besar, bangku baris kedua juga bisa diratakan dengan baris ketiga sehingga menghasilkan ruang bagasi yang jauh lebih besar. Chevrolet Captiva baru ini merupakan pilihan menarik bagi Anda yang bisa dikatakan sebagai anti-mainstream. Jadi apakah Captiva baru ini direkomendasikan? Menurut kami ya. Dan Anda juga harus mengingat, menurut pantauan kami di lapangan, harga spare parts atau underdeal dari Chevrolet relatif lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Untuk review yang lebih lengkap, Anda bisa mengakses situs kami di otto.com, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Official Auto.